Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Alistiana dengan NIM J1B019074. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai norma dan etika sebagai mahasiswa di lingkungan kampus. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu etika. Nah, di sini ada beberapa pendapat ahli yang menyebutkan pengertian atau makna dari etika. Yang pertama, menurut Min Uno, etika merupakan falsafah moral dan pedoman cara hidup yang benar dipandang dari sudut agama, budaya, dan susila. Menurut Dr. Andes O.P. Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Selanjutnya, menurut Dr. Andes Sidi Gajamba, dalam sistematika filsafat menyebutkan etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Mahasiswa merupakan intelektual yang sangat berperan penting terhadap bangsa dan negara ke depannya. Maka dari itu sudah sepatutnya seorang mahasiswa memiliki etika yang baik serta secara moral akan dituntut tanggung jawab akademisnya dalam menghasilkan buah karya yang berguna bagi kehidupan lingkungan. Ada beberapa peran mahasiswa dalam lingkungan kampus, yakni diantaranya menciptakan kehidupan ilmiah yang kondusif dalam kampus, menjunjung tinggi nilai ilmiah, hubungan yang kondusif dengan dosen dan karyawan, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di kampus, mengembangkan gairah membaca, menulis, dan menggunakan komputer dengan bersikap perilaku positif, bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan kampus, memiliki target-target pribadi sambil mengintrospeksi diri, kooperatif, kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kelompok di kampus, melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya divergen, diantaranya berdiskusi, mengerjakan tugas-tugas dari dosen, dan lain-lainnya, menjaga keutuhan peralatan media belajar, dan kebersihan dan kehidupan di kampus. Di era globalisasi ini, di mana telah banyak terjadi perubahan-perubahan besar yang diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu perkembangan iptek, urbanisasi, dan tuntutan hidup, di mana perubahan tersebut mengarah ke kualitas pergeseran nilai dan norma, gaya hidup yang semakin hedonistis, budaya glamor, sehingga seorang mahasiswa yang beretika mampu berperan dalam membangun masyarakat menjadi filter dari pengaruh buruk dari era globalisasi, menjadi alat kontrol dalam melakukan aktivitasnya dan berusaha memperbaiki dan menjaga moral agar kelestarian moral tetap terjaga. Setiap sivitas akademika diharapkan ikut membangun sistem nilai di lingkungan kampus, baik dosen, karyawan, dan mahasiswa. Antara etika dengan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat erat. Etika sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain. Dengan memahami peranan etika, mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Misalnya di saat mahasiswa berdemonstrasi, menuntut keadilan, etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika, mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapapun dan apapun itu. Berkaitan dengan etika yang perlu dibangun mahasiswa dewasa ini, marak tema tentang karakter building dalam dunia pendidikan, yakni dimana suatu bentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada beberapa etika baik yang sudah seharusnya diterapkan mahasiswa dalam lingkungan kampus. Yang pertama,
menghormati dan sopan, melakukan peraturan yang berlaku, memberi contoh yang baik dalam berperilaku, saling menghormati, dan yang terakhir berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Selanjutnya, bagaimana hubungan mahasiswa dengan dosen, yang semestinya diantaranya menyapa dosen ketika bertemu bila perlu. Selanjutnya menghadap dosen dengan sopan ketika ada keperluan, bertanya atau mengemukakan pendapat dengan baik, bertemu di rumah dosen dengan sopan ketika ada yang harus dibahas atau keperluan penting mendadak. Selanjutnya membenahi kelas agar tercipta kenyamanan saat proses pembelajaran, disiplin dalam ruangan, kehidupan dalam kelas, tidak pernah bolos atau tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya kegiatan pada jam istirahat, menggunakan jam istirahat sebagai mestinya agar dengan efektif dan efisien. Selanjutnya hubungan mahasiswa dengan mahasiswa. Yang pertama, membangun saling percaya antar rekan mahasiswa. Yang kedua, komitmen dan disiplin yang bersifat terbuka dan mau menerima pendapat rekan mahasiswa lainnya, saling berbagi informasi, saling memberi dukungan dengan cara elegan dan gentle, mau menerima rekan dengan tulus yang mau bersahabat, terampil mengelola situasi konflik menjadi situasi problem solving, menganggap rekan mahasiswa sebagai mitra belajar bukan saingan, selalu menyapa rekan mahasiswa junior maupun senior, saling mengingatkan ketika ada tugas, memberi komentar secara objektif dan positif, tidak menfitnah, dan yang terakhir melakukan pergaulan secara wajar dalam menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan. Sekian, mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.